Prolog. Ketakutan menghujam dan mengguncangku sampai membuatku terbangun. Keringat membanjiriku dan aku menggigil. Bahkan menarik nafas pun terasa sulit. Dadaku sesak dan sakit. Darah yang berdesir di antara kedua telingaku hampir menenggelamkan suara angin yang menderu. Ini terjadi lagi. Lebih parah dari apapun yang pernah kualami. Aku terlahir dengan kemampuan berempati. Saat aku berada di dekat shifter lain, aku dibombardir dengan apapun yang mereka rasakan. Kalau seorang takut, aku akan merasa ketakutannya. Kalau ada yang sedang jatuh cinta, aku akan merasakan kerinduan dan hasratnya. Kemarahan bergelora dalam diriku, padahal aku sedang tidak marah. Rasa malu membuat pipiku merona, walaupun bukan aku yang melakukan sesuatu yang memalukan. Diserbu dengan begitu banyak emosi dari para shifter, terasa seperti hidup dalam kaleidoskop yang terus berputar. Hanya saja, beraneka ragam warna yang ada di dalamnya adalah emosi. Hal ini membuatku sulit mengetahui yang mana sesungguhnya emosiku sendiri. Aku sama sekali tidak tahu kenapa aku harus menyambut emosi orang lain di dalam diriku. Itu seperti pelanggaran privasi besar-besaran. Privasi mereka dan privasiku. Aku tak pernah merasa nyaman akan hal itu. Sudah 2 minggu aku tiba di Walford. Dari seminggu yang lalu, banyak keluarga yang sudah datang untuk perayaan titik balik matahari musim dingin. Itu merupakan waktu untuk berkumpul, untuk merayakan keberadaan kami. Begitu banyak perasaan yang memuncak di mana-mana. Dan walaupun sebagian besar adalah perasaan bahagia dan dipenuhi kegembiraan, tetap saja hal itu bisa membuatku kewalahan. Keluarga-keluarga itu sudah pergi dari beberapa hari yang lalu. Tapi banyak para Dark Guardian, pelindung elit kaum dan tempat persembunyian kami yang tetap tinggal. Saat ini sedang libur semester. Sebagian dari kehadiranku merupakan ujian, sebuah tantangan, sebuah usaha untuk menentukan apakah aku sudah siap untuk hidup di antara kaumku sendiri. Dari apa yang kualami saat ini, jawabannya adalah tidak. Belum pernah emosi-emosi itu menghantamku dengan intensitas yang begitu kuat seperti ini sebelumnya. Belum pernah juga aku mengenal seseorang yang begitu ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Rasa panik yang mengerikan ini menolak melepaskan cengkramannya. Tidak bersedia membiarkanku menjernihkan otak untuk bisa berpikir secara rasional. Sambil menarik nafas dalam-dalam, aku berusaha membentuk pelindung di antara emosi-emosi yang menyerangku dengan emosi yang benar-benar milikku. Aku membayangkan gambaran-gambaran yang menyenangkan. Kupu-kupu, anak-anak anjing, dan es krim. Jalan-jalan di taman selama musim semi, bayangan itu sungguh nyata sampai aku hampir merasa bisa mencium harumnya bunga mawar. Tapi aku kebal terhadap manusia, atau yang kami sebut statik. Para tetua, orang-orang bijak kaum kami, telah menjadi pelindungku sejak kematian orang tuaku. Menyadari pergumulanku yang terus-menerus dengan hadiahku dan kesulitan yang kualami saat berada di sekeliling shifter-shifter lain, mereka mengirimku ke sebuah sekolah asrama. Tempat seluruh muridnya adalah statik. Aku aman di sana dan menjalani kehidupan yang kurang lebih normal. Selama tinggal di sana, satu-satunya emosi yang kurasakan adalah milikku sendiri. Tapi, para tetua bersikeras setiap musim dingin dan musim panas, aku harus kembali ke Walford, tempat rahasia kami yang tersembunyi jauh di dalam hutan lindung. Mereka pikir, waktu singkat untuk membiarkan diriku merasakan emosi shifter lain akan membuatku menyesuaikan diri dengan pengalaman empati itu sendiri, dan memberiku kesempatan untuk belajar melindungi diri saat aku tidak mau mengetahui apa yang mereka rasakan. Tapi tak ada yang berhasil. Aku terperangkap di dalam pusara gelap ketakutan paling kelam orang lain. Aku tak bisa mengendalikan satupun dari perasaan ini. Yang bisa kulakukan hanya merasakannya. Tak ada apapun dan siapapun yang bisa membebaskanku dari penderitaan yang harus kualami. Cahaya bulan purnama menerobos masuk dari jendela kamarku. Aku berjuang untuk turun dari tempat tidur dan jatuh berlutut. Kakiku lemas karena ketakutan orang lain. Apa yang dia, entah laki-laki atau perempuan, takutkan? Apa yang begitu mengerikan? Aku tidak tahu milik siapa perasaan ini. Aku hanya tahu perasaan ini ada. Secara umum, aku bisa merasakan dari mana perasaan ini berasal. Orang itu ada di luar. Aku memaksa diri berdiri dan terhuyung-huyung ke jendela, lalu menempelkan keningku di kaca yang dingin. Rembulan putih yang bersinar terang menebarkan cahaya keperakan di atas tanah yang tertutup salju. Ada yang sedang mengalami bulan purnama pertamanya. Justin.
Aku ingat merasakan kegembiraan dan penantiannya selama makan malam. Masuk akal kalau perasaannya lah yang sedang kurasakan. Malam ini, dia akan bergabung dengan mereka yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi serigala. Pengalaman pertama akan sangat menyakitkan dan menakutkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Walaupun sudah tidak ada lagi kejadian seperti itu, tidak dalam beratus-ratus tahun. Dulu, beberapa kali aku pernah merasakan perasaan seorang yang melewati transformasi pertamanya. Tapi apa yang dialami Justin ini berbeda. Ini tidak alami, ada yang salah. Tanpa memedulikan cuaca yang menggigit di luar dan tanpa menyambar mantel, aku bergegas menuju lorong dan berlari ke tangga sambil berteriak sekuat tenaga. Justin dalam masalah, dia butuh bantuan, sekarang. Pintu-pintu terbanting membuka. Aku mendengar langkah-langkah yang berderap. Beberapa Dark Guardian menyusul dan berlari melewatiku. Hanya ada sekitar 6 orang Dark Guardian yang ada di rumah besar. Yang lain ada di luar untuk berpatroli, menjaga sarang kami yang tercinta. Aku dihantam iring-iringan emosi dari mereka yang mengelilingi dan yang melewatiku. Khawatir, prihatin, takut, keinginan untuk berburu, kesedihan untuk bertarung. Tapi di atas semua itu, lebih kuat dari emosi siapapun adalah emosi Justin. Karena aku sudah merasakan perasaan sebelum yang lain bergabung, aku masih bisa mengenali perasaan mana yang datang darinya. Aku terkungkung di dalam dirinya. Aku bahkan tidak ingat aku keluar dari rumah. Tiba-tiba aku sudah di luar. Salju yang dingin menyengat kakiku yang tidak beralas. Butiran-butiran salju tiba-tiba menghujaniku. Di halaman, pakaian tersebar di sana-sini dan aku terkagum-kagum saat menyaksikan para Dark Guardian. Tanpa mengurangi kecepatan lari mereka, berubah wujud menjadi serigala, bergegas masuk ke dalam hutan. Angin membelai bulu mereka. Semua, kecuali Brittany Reed. Dia adalah satu-satunya manusia di antara kami. Tapi dia benar-benar terlatih sehingga dia berhasil melewatiku tanpa kesulitan. Mengikuti jejak mereka, aku terjatuh karena hebatnya tekanan ketakutan Justin dengan wajah menghantam salju. Sekali lagi, ketakutan menghujam dan melumpuhkanku. Dan kemudian semuanya hilang. Tak ada apa-apa lagi yang bisa kurasakan dari Justin. Tidak. Aku bisa merasakan ketakutan dan kegelisahan yang lain. Aku tahu mereka belum menemukan Justin karena mereka belum merasakan duka mendalam seperti yang kurasakan. Aku tahu apa yang akan kami lihat saat menemukan Justin. Kami terlambat. Aku memaksa diriku berdiri dan mulai berlari lagi. Mendadak, sebuah emosi kembali menyerangku. Ketakutan, ketidakpercayaan, kegeraman, kemarahan, kebulatan tekad. Kemudian aku sampai di tempat terbuka itu. Rembulan yang tengah berada pada puncaknya menyediakan penerangan yang sempurna. Aku tidak ingin memikirkan tentang bagaimana Justin mungkin pada awalnya menyambut kedatangan sang bulan, bagaimana dia merasakan cahaya bulan membelai kulitnya. Sekarang, dalam wujud serigala, dia berbaring tak bergerak di atas tumpukan salju. Tepat di belakangnya ada binatang buas paling mengerikan yang pernah kulihat. Aku tahu apa itu. Aku tahu apa yang sudah dilakukannya. Harvester. Dengan cakar-cakar panjang dan gigi yang tajam, makhluk itu berdiri dengan 2 kaki dan terlihat seperti manusia yang luar biasa aneh. Menjulang tinggi di atas semua orang. Para Dark Guardian menyerangnya. Erangan mereka berubah menjadi dengkingan saat mereka terjatuh. Mulut mereka melepuh oleh hawa panas jahat saat mencoba menggigit Harvester. Dan tubuh mereka berdarah. Makhluk itu menyerang mereka dengan cakar atau giginya. Dia adalah makhluk dunia lain. Dan pada saat itu, kelihatannya dia tidak bisa dikalahkan. Cukup! Teriakan keras yang penuh wibawa bergema di antara pepohonan dan meruntuhkan salju dari cabang-cabangnya. Aku melirik dan melihat ketiga tetua. Semuanya mengenakan jubah panjang. Berdiri di sana dengan tetua Wilde berada sedikit di depan. Dialah yang memberikan perintah tadi. Para serigala, luka-luka mereka sembuh dengan sendirinya. Menunduk di tanah, siap untuk menyerang lagi. Dan menyiagakan taring dengan geraman rendah keluar dari tenggorokan mereka. Makhluk itu mengabaikannya seakan mereka hanya mainan belaka. Lalu tatapannya mengarah tepat padaku dan jantungku berpacu. Hayden Holland. Harvester bukan manusia, tapi dia masih punya kemampuan untuk bicara dan suaranya seperti datang dari balik dinding lendir. Baunya seperti telur busuk. Kita akan bertemu lagi saat bulan purnama berikutnya. Apa dirimu sebenarnya? Aku tak tahu dari mana aku mendapat keberanian untuk bicara.
Aku harus menggertak untuk menunjukkan dia tidak akan meredupkan semangatku, bahwa aku tidak akan kalah dengan mudah. Dan sama seperti Justin, aku akan bertarung dengan setiap nafas yang tersisa dalam diriku. Makhluk itu roboh ke dalam awan kabut dan merayap mundur menembus pepohonan, menunduk di atas tanah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Untuk sesaat ketika Harvester berkonsentrasi padaku, aku merasakan ketakutan dan penderitaan luar biasa dari ribuan jiwa, para shifter yang sudah direnggut dan dipanennya. Dalam wujud serigala, semua kecuali Brittany Reed, para Dark Guardian mengelilingi Justin. Aku tahu dia sudah tiada. Aku tahu jiwanya menjadi salah satu yang berada dalam genggaman Harvester. Air mata jatuh di pipiku dan mengkristal di bulu mataku. Andai saja aku menyadari ketakutannya lebih cepat, bisakah kami melakukannya lebih dari ini? Bisakah kami menyelamatkannya? Brittany melangkah mundur dan saat berada di sampingku dia berbisik. Dia mati sebagai serigala. Harusnya dia kembali menjadi wujud manusia. Aku mengangguk. Seharusnya memang begitu. Tapi tidak ketika makhluk yang baru saja kami lihat itu menghalanginya. Saat aku mengunjungi Walford dan berurusan dengan emosi orang lain mulai membuatku kewalahan, kadang-kadang aku menyelinap pergi ke ruang penyimpanan tempat banyak artefak kaum kami disimpan dan diawasi oleh para tetua. Mereka mengikut sertakan aku sebagai pengawas, bahkan mengizinkanku menyentuh dan membaca naskah kuno dan mengajariku bagaimana mengartikan simbol-simbol kuno itu. Jadi aku tahu sedikit lebih banyak dengan Harvester daripada yang diketahui Brittany. Harvester bangkit dari isi perut neraka selama bulan purnama untuk merampas kekuatan dan jiwa seorang shifter selama masa puncak transformasinya, dan meninggalkan tubuh shifter tanpa bisa lagi berubah menjadi wujud manusia. Dia hidup dari ketakutan dan memperoleh kekuatan dari kemampuan kami. Mereka sudah tidak terlihat selama berabad-abad. Beberapa bahkan mulai berpikir Harvester hanyalah sebuah mitos dan legenda. Sayangnya, mereka salah. Hutan begitu sunyi sampai aku bisa mendengar daun cemara yang jatuh. Tetua Thomas maju dan berlutut di samping Justin. Dia membenamkan tangannya di bulu Justin. Para tertua cukup kuat untuk menyembunyikan emosi mereka dariku. Jadi aku tidak tahu apa yang mereka rasakan. Tapi aku tahu perasaan mereka semua sama. Duka yang mendalam tergambar jelas di wajahnya. Walaupun usianya hampir 100 tahun, berdiri dan membawanya menuju rumah besar. Yang lain mengikuti. Semua kecuali tetua Wilde yang mendekatiku. Matanya tampak seperti sumur kesedihan. Kami akan memastikan kamu tidak akan mengalami nasib yang sama, katanya pelan. Dan bagaimana tepatnya kalian akan melakukan itu? Aku hampir menanyakannya. Tapi aku sudah diajari untuk bersikap sopan kepada para tetua. Seakan mengetahui pikiranku, dia meletakkan tangannya di atas bahuku. Aku selalu mendapatkan kenyamanan dari sentuhannya. Tapi malam ini, aku tidak merasakan apa-apa. Kami akan meneliti naskah kuno. Kami akan menemukan cara untuk menghancurkan Harvester. Semuanya akan baik-baik saja, Hayden. Kata tetua Wilde padaku saat dia membimbingku kembali ke rumah besar. Sama sekali tidak membuatku lebih tenang mengetahui bahwa dirinya, yang paling bijak di antara yang bijak, tidak tahu bagaimana caranya menghancurkan Harvester. 1 bulan bukanlah waktu yang terlalu panjang untuk mencari jawaban dalam buku-buku tua. Walford adalah rumah kami, tempat kami berlindung, tapi kami tidak sanggup melindungi Justin, tidak bisa menyelamatkannya. Sang Harvester datang untuk mendapatkannya. Bulan purnama berikutnya dia akan datang untukku. Dan bukan hanya untukku, tapi juga untuk pasanganku. Sementara para cowok melewati transformasi pertama mereka sendirian, legenda menyatakan para cewek memerlukan pasangan untuk membimbing mereka melalui proses itu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Rendahkan memang, tapi begitulah keadaannya. Sebuah tradisi yang dimulai jauh sebelum perempuan menuntut persamaan hak. Kedatangan terakhirku di Walford juga seharusnya menjadi kesempatan untuk mencari pasangan sebelum bulan purnama pertamaku. Sejauh ini pencarian itu gagal total. Cowok waras mana yang mau bersama seorang cewek yang bisa merasakan semua yang dirasakannya, yang mengalami perasaan itu tepat seperti yang dirasakannya. Tapi aku tidak lagi percaya bahwa tidak memiliki pasangan adalah hal yang buruk. Dia akan bertransformasi tepat pada waktu aku bertransformasi. Sebuah paket istimewa bagi Harvester. 2 jiwa untuk harga 1 orang. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa mempertaruhkan hidup orang lain. Walaupun itu artinya mengorbankan hidupku sendiri. Aku tahu para tetua dan Dark Guardian tidak akan menyetujui rencanaku. Tapi aku tidak melihat kenapa mereka yang harus memutuskan tentang masalah ini. Aku tidak boleh tinggal di Walford. Aku harus melarikan diri.
Malam ini, aku akan berlari secepat dan sekuat tenagaku. Aku akan bersembunyi sampai bulan purnama berikutnya.